Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami di kehidupan ini. Saat ini kami juga berterima kasih karena dapat mengikuti renungan online ini. Tolonglah kami dapat mengikuti renungan online ini dengan baik dan dapat mengerti ajaran kebenaran-Mu dengan tepat. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ke yang keempat yang berbunyi demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang rekan saya mengakui bahwa ayahnya adalah seorang pria yang tidak sempurna. Ayahnya memang tidak bertindak atau mengasuh anaknya dengan sempurna. Namun, dia bisa meninggalkan banyak nasihat kepada anaknya yang bisa dibawa anaknya di sepanjang hidupnya. Anaknya berkata, banyak nasihat ayahnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia memberitahukan anaknya bahwa pekerjaan adalah kehormatan dan bukan kutukan. Dia berkata kepada anaknya, mereka bisa merampas pekerjaanmu, tetapi mereka tidak bisa merampas kemauan dan kemampuanmu untuk bekerja. Dia memberitahukan anaknya betapa pentingnya untuk selalu bersedia belajar. Dan dia juga pernah memberitahu anaknya bahwa anaknya bisa membodohi banyak orang, tetapi Allah tidak pernah bisa dibodohi. Saudara-saudara, memang benar seorang ayah bisa membuat banyak pilihan hidup yang lebih baik kepada anak-anaknya. Tetapi yang sangat disyukuri adalah adanya hikmat atau nasihat yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat, tercatat nasihat terakhir seorang ayah yaitu Daud kepada putranya Salomo. Saat itu Daud berada di ambang kematian dan Salomo akan menggantikan dia sebagai raja. Dan Daud pun kemudian menasihati Salomo sebagaimana tertulis di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga keempat ini. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga yang keempat, nampak sungguh besar nilai rohani dari kata-kata bijak yang disampaikan Daud, seorang ayah yang sedang sekarat saat itu. Daud menasihati Salomo agar ia bisa menguatkan hatinya dengan berlaku seperti laki-laki. Artinya menjadi seorang pria yang kuat. Ini bukan berarti ia harus berkelakuan keras atau kurang ajar, suka menindas, berfisik besar dan berotot. Namun ia perlu menjadi seorang pria yang memiliki kekuatan karena berjalan di jalan Tuhan. Seperti dikatakan, menurut jalan yang ditunjukkannya atau mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya sebagaimana tertulis dalam hukum Musa.
Jadi apapun yang terjadi, Salomo dinasehati perlu memiliki kekuatan rohani, dan ini disadari Daud sebagai kekuatan sejati seorang pria yang perlu dimilikinya. Saudara-saudara, harus diakui kehidupan setiap orang selalu diarahkan dan dibentuk oleh apa yang dihargai dan dilayani oleh hatinya. Kalau hati seseorang menghargai Allah dan melayani Allah, dapat dikatakan ia memiliki kehidupan rohani yang baik atau kuat, dan otomatis hal ini dapat mengendalikan pikiran, keinginan, dan pilihannya, menjadikannya seorang yang memiliki kekuatan luar biasa dari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan harus diakui juga, tidak ada pertunjukan kekuatan yang lebih kuat dan penting daripada berdiri teguh di jalan Tuhan. Ya, berdiri teguh di jalan Tuhan atau kuat di dalam Tuhan adalah standar tertinggi, dan keadaan ini tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan ini hanyalah merupakan hasil dari kasih karunia Allah semata-mata. Saudara-saudara, ketika saya membaca kata-kata Daud kepada anaknya Salomo ini, saya tidak hanya teringat akan ayah yang ada di dunia ini yang sedang menasehati anaknya, tetapi juga Bapa sorgawi kita yang sangat bijaksana, baik dan penuh kasih, yang selalu mau memberi arahan, nasihat kepada kita anak-anaknya ini. Dan saya sangat bersyukur karena kasih karunia, Dia telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, dan selalu juga mau menasihati kita dan membuat hati kita mau menerima nasihatnya yang bijaksana. Saudara-saudara, kiranya kita sadar bahwa kita tidak memiliki hikmat sendiri. Dia adalah hikmat kita yang selalu setia mau memberi arahan, bimbingan, dan nasihat yang terbaik kepada kita. Nah, apakah kita sebagai anak-anaknya akan tunduk pada nasihatnya yang bijaksana, atau menempuh jalan kita sendiri yang bodoh dan selalu bisa salah? Kiranya Tuhan menolong kita memahami kebenaran firman-Nya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan juga selalu setia memberi arahan, bimbingan, nasihat, hikmat kepada kami. Tanpa hikmat-Mu, kami mudah berjalan secara salah dan selalu hidup tidak benar di dunia ini. Tolong kami mau dengar-dengaran dan taat kepada semua arahan-Mu, mengikuti semua nasihat-nasihat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.